Tuhan, adapun tema firman Tuhan pada siang hari ini, rumah yang sejati. Mari kita baca satu nats firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, ayat kedua Bapak Ibu, ayat ketiga kita baca bersama-sama. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tempat tinggal tidak ada demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Luar biasa sebenarnya nats firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, ya, hanya Tuhan Yesus yang berani berkata seperti ini. Ya, di nats ini kita lihat bahwa memang rumah Yesus itu ya di sorga, saudara. Dia berasal dari sorga, dari sini terlihat. Dan dia rindu kita semua orang berdosa yang percaya kepadanya ikut bersama dengan dia di sorga. Itu kerinduan dia. Di sini dikatakan, ya, Yesus katakan, aku pergi ke sana katanya untuk menyediakan tempat. Pertanyaan, apakah Yesus pada waktu itu sudah pergi ke sana, ke sorga? Dia kan belum meninggal waktu itu, belum disalibkan kan? Ya, makanya ketika murid-murid itu dengar nats ini, mereka gak mengerti, saudara, karena belum terjadi. Amin. Aku mau pergi ke sana, aku mau sediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi dari nats firman Tuhan ini saya perhatikan, ya, Tuhan mau mengembalikan kita semua ke rumah yang sejati. Dulunya Adam dan Hawa, manusia itu sebenarnya berada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, harus terpisah, terusir. Sehingga kita harus, ya, hidup dalam bersuasana kutukan, jauh dari Tuhan. Tapi oleh korban Kristus, Tuhan mau kembalikan seperti semula. Ya, siapa yang percaya di dalam namanya, maka nanti kita akan juga bersama dengan dia. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada, kata Tuhan. Siapa yang rindu ke sana, ke surga? Ya, puji Tuhan. Semua kita, ya. Harus merindu dulu, saudara. Kalau nggak ada kerinduan, bagaimana mau ke sana, saudara? Dikatakan di sini, jangan gelisah hatimu, karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Artinya Tuhan Yesus tahu selama kita di dunia ini, ya, seumur hidup kita pasti selalu punya masalah, penderitaan dan air mata. Sekalipun kita anak Tuhan, kita tetap selama kita masih hidup di dunia yang penuh dosa ini, maka kita selalu bersinggungan yang namanya masalah, penderitaan, kesusahan, air mata. Tapi nanti satu ketika kita pulang kembali ke rumah kita, rumah yang sejati, sorga, di mana Tuhan berada, maka di situ air mata sudah selesai, dihapuskan. Yang ada hanya sukacita, kebahagiaan yang sejati yang akan kita rasakan sampai selama-lamanya. Coba dibantu ayat yang pertama tadi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, berarti di dunia ini, saudara, yang ditawarkan oleh dunia ini hanya semata-mata kegelisahan. Segala dunia beserta isinya itu semua hanya akan membuat kita semakin gelisah. Tapi celakanya kita mengejar dunia, saudara.
Padahal semakin kita mencengkram dunia ini, ternyata itu semua hanya menambah kegelisahan kita. Kalau kita ingat-ingat, pernahkah kita ingin sesuatu, bahkan sampai terbayang-bayang mau ingin sesuatu, entah itu mobil atau barang apapun, macam-macam ya. Sampai di dalam hati, kalaulah aku punya ini, kalaulah aku nanti tamat sekolah, tenanglah aku, bahagialah aku. Ternyata harus menghadapi kuliah. Kalau nanti aku tamat kuliah, wah tenanglah aku. Tahu-tahu harus mencari kerja. Kalaulah nanti aku dapat jodoh, menikah, wah senanglah aku kayak si Anu. Ternyata setelah menikah, tambah lagi masalah baru, rindu punya anak. Kalaulah nanti aku punya anak, wah senanglah aku. Tahu-tahu anaknya pun, wah susahnya bukan main, saudara. Artinya terus masalah ini akan kita hadapi dari hari ke hari, saudara. Wah kalaulah nanti anakku sudah menikah, barulah aku tenang, barulah aku bahagia. Tahu-tahu menantunya tidak pas, tidak seperti yang dia harapkan. Dipikirnya makin enaklah nanti kerjaku di rumah karena ada menantuku yang membantuku. Tahu-tahu tak pernah ketemu. Menantu pun seperti itu. Wah enaklah nanti aku punya mertua. Wah bisa jadi orang tuaku, tambah lagi. Tahu-tahu apa saudara? Wah menantu kecewa, mertua kecewa, ini kehidupan kita sehari-hari selalu banyak persoalan. Ya ini bukan curhatan saya tentang kami ya, bukan saudara. Ini hanya pengandaian. Ya, karena saya namanya hamba Tuhan selalu memperhatikan realita kejadian sehari-hari yang dihadapi manusia. Karena ya kalau soal rutinitas ibadah, ya semua kita di sini malaikat. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Jadi ya ternyata semua yang ada di dunia ini beserta isinya semuanya itu hanya menambah kegelisahan manusia. Hanya di sorgalah tempat yang tenang. Hanya di sorgalah tempat yang paling membahagiakan tanpa beban. Selama di dunia banyak beban kita, saudara. Nampaknya aja nggak ada beban, saudara. Semua kita punya beban ini. Tapi tinggal kita harus punya hikmat, kebijaksanaan. Mohon tuntunan Tuhan supaya sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, ya kita tetap andalkan Tuhan. Tuhan selalu buka jalan. Amin. Kita selalu mampu mengatasi persoalan kita. Nggak mungkin kita minta, maunya jangan ada persoalan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Seperti kesaksian Ibu Gembala tadi, hanya orang yang sakit, yang pernah sakit, yang bisa melayani orang yang sakit. Orang yang patah hati, pernah patah hati, lebih cocok, lebih mantap dia melayani orang yang sedang patah hati. Begitu dia. Tapi jangan pula, oh Tuhan Yesus mana pula? Ya, Tuhan Yesus lain lah saudara. Tapi intinya segala yang kita alami itu ada maksud Tuhan. Kering kali saya nih saudara. Mohon maaf saudara ya. Kalau saya sambil minum, kering sekali. Jadi sorga adalah tempat orang yang tenang. Makanya tanda-tanda orang yang akan masuk ke sana di dunia ini pun sudah terlihat. Tandanya ya orang yang tenang, saudara. Nah ini mulai masuk saudara, periksa diri kita. Sudahkah hidup kita dipenuhi ketenangan? Tidak gelisah, saudara. Ini tanda-tanda orang yang akan bakal masuk ke sorga, tempat yang tenang. Jangan pula nanti kita masuk sorga, di situ kita nggak tenang, gelisah saudara di sorga, saudara. Kesana kemari, bingung malaikat, saudara. Bukan di sini tempatmu nak, nggak jadi, saudara. Karena di sini tempat yang tenang.
Jadi selama di dunia ini kita belajar untuk tenang, amin. Tenang, tanda-tanda orang yang masuk ke tempat yang tenang di surga. Makanya ada istilah gentayangan, saudara. Apa itu gentayangan? Rohnya enggak tenang, meninggal enggak wajar, sehingga rohnya enggak tenang. Entah itu dibunuh. Kalau saudara lihat kesaksian saudara, ya, mau bagaimanapun dikubur mayatnya, dicor gak kelihatan lagi, dibuang entah kemana, bisa ketahuan saudara. Lewat mimpi, lewat penglihatan dan sebagainya, bisa. Saya renung-renungkan ya, ada istilah gentayangan, meninggal tak wajar saudara. Sehingga kasus-kasus pembunuhan bisa terpecahkan saudara. Pernah kejadian itu. Pertanyaan sekarang, sebenarnya kalau kita meninggal, roh kita kemana? Nah ini sebenarnya sudah kita terangkan di sini ya. Ada istilahnya Firdaus, ada juga namanya Hades. Ini kalau ibarat orang berbuat kejahatan, kriminal, tidak langsung di penjara Tanjung Gusta, tapi dikurung dulu di Polsek Galang contohnya, itu Hades saudara, menunggu nanti penghakiman. Tetapi orang yang meninggal di dalam Tuhan itu di Firdaus, sama seperti Lazarus ya, di pangkuan Abraham istilahnya. Bisakah roh orang yang sudah meninggal ada di dunia? Ini kok cerita ke roh ya, sebentar ya saudara. Ini ceritanya kan tentang rumah sejati ya. Sebenarnya ada nggak roh meninggal itu gentayangan? Nah, kita baca dulu Lukas 9 ayat 29. Sebentar, ini agak melenceng sedikit. Lukas pasal 9 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ini Tuhan Yesus ya. Terus? Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ya, siapa yang berbicara dengan Yesus? Musa dan Elia. Ya, sudah meninggal atau belum? Sebenarnya secara fisik mereka tidak mengalami kematian ya. Mereka diangkat ke surga saudara. Ceritanya di sini ya. Elia ya. Musa nggak tahu di mana mayatnya saudara. Diperebutkan itu saudara. Tapi di sini turun di bumi saudara dan berbicara di atas gunung bersama dengan Yesus saudara. Ada juga ayatnya di Perjanjian Lama, Samuel yang sudah meninggal ya, ketika itu Raja Saul kebingungan karena harus berperang, dia ketakutan karena musuhnya udah mengelilingi. Bagaimana ini? Nabiku Samuel udah meninggal. Cari dulu dukun. Supaya ditanya sama Samuel, dipanggil si Samuel ini saudara, dipanggil. Kenapa kau ganggu aku lagi, kata Samuel saudara. Itu dia Alkitabnya saudara. Artinya saudara, ya, kita sebagai umat Tuhan, kerinduan kita kan masuk ke rumah sejati ya, itu kerajaan surga saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tenang. Itu tanda-tanda kita nggak bakalan masuk ke sana saudara. Orang surgawi, anak Tuhan yang mendapat hak kesulungan itu adalah orang-orang yang tenang, sama seperti Yakub. Anak Ishak ada dua saudara. Esau abangnya si abangan, dia jago berburu, dan adiknya bernama Yakub lebih suka tinggal di kemah. Dia seorang yang tenang saudara. Dan pada akhirnya sekalipun hak kesulungan itu harusnya menjadi haknya si Esau, tapi karena dia bukan seorang yang tenang, dia adalah seorang pemburu, sehingga satu ketika dia capek saudara, dan akhirnya dia jual hak kesulungan itu kepada adiknya demi semangkuk kacang-kacang yang merah-merah itulah katanya.
Kejadian 25 ayat 27. Ini hak kesulungan ini secara rohani berbicara hak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan sampai karena kita menjadi orang yang tidak tenang, terlalu sibuk untuk persoalan duniawi, sampai kita menganggap persoalan duniawi, persoalan di dunia kita lebih penting daripada hak kesulungan kita, sampai kita jual. Gak apa-apalah aku log out, login ke channel yang lain. Yang penting aku jadi anggota DPRD. Gitu contohnya. Pindah agama saudara, log out. Nah ini kan sama dengan menjual hak kesulungan saudara. Kejadian pasal 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah ini yang pertama kuncinya saudara. Tadi kan Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Orang yang tidak tenang, orang yang selalu gelisah, hanya sibuk aktivitas duniawi, perkara-perkara duniawi, ini orangnya gelisah, tidak tenang. Karena tidak tenang, tidak bisa percaya kepada Allah, tidak bisa percaya kepada firman Tuhan. Makanya kita harus tenang. Seperti firman Tuhan berkata ya, hanya orang yang tenang yang mampu berdoa. Menguasai diri, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tanda-tanda orang yang enggak tenang, udah enggak benar lagi doanya saudara. Itu tanda-tandanya saudara. Jadi kita bisa periksa diri kita, aku ini orang yang tenang enggak? Cek bagaimana doa kita. Doa kita apakah hanya di mulut saja atau betul-betul dari hati? Bukan soal indahnya rangkaian kata-kata ya, bukan saudara. Tapi bagaimana doa kita itu betul-betul tulus dari hati, itu lebih connect dia saudara. Kalau saudara ingat yang di samping Yesus yang orang berdosa itu, sebenarnya dia dihukum mati. Tapi dia sungguh-sungguh dengan hati yang tulus dia berkata kepada Yesus. Karena dia melihat Yesus ini sebenarnya bukan orang berdosa, dia enggak seperti kita katanya. Enggak layak dia disalibkan, apa dosanya? Yesus, ingatlah engkau kepadaku kalau engkau datang sebagai raja. Akhirnya gara-gara perkataan yang tulus itu Yesus mendengar, dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan surga ya, Firdaus. Ketulusan itu, ketulusan, connect dia, connect. Itu yang paling penting, bukan soal rangkaian. Banyak orang jago juga memang berdoa rangkaian kata-kata, tapi kalau tidak dari hati, itu ya enggak semerbak di hadapan Tuhan. Ya. Lebih semerbak doa pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke atas, doanya hanya simple. Apa dia katakan? Aku orang berdosa ini. Sehingga dia dibenarkan saudara. Nah itu tadi yang pertama. Kita tidak boleh gelisah. Kenapa kita tidak boleh gelisah saudara? Yang pertama, orang yang gelisah, orang yang tidak tenang adalah tanda orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena orang yang gelisah berarti dia gak percaya akan kuasa Tuhan, sehingga dia mulai mengandalkan manusia, mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Saul kan dia disuruh tunggulah Samuel, supaya dia nanti yang akan mengolah korban ini saudara. Gak tenang dia, gak sabar dia. Udahlah kelamaan ini, keburu musuh nanti nyerang, duluan aja lah. Sehingga Samuel katakan perbuatanmu itu bodoh. Gara-gara kau seperti itu ditolak oleh Tuhan lah kau. Tuhan sudah memilih orang yang lebih layak daripadamu. Karena tidak tenang. Jadi tanda orang yang
orang yang gelisah, orang yang tidak tenang adalah tanda orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Sehingga akhirnya mulai mengandalkan kekuatan manusia, mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan katakan Yeremia 17 ayat yang 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Gak boleh, Tuhan gak suka kalau kita mengandalkan manusia. Ternyata Tuhan gak suka. Bahkan dikutuk, saudara. Mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa Esau mengandalkan kekuatannya sendiri? Karena dia mampu, saudara. Dia seorang pemburu. Dia jago untuk berburu, saudara. Dan celakanya binatang buruannya itu disukai pula sama papanya, saudara. Suka binatang buruan Esau. Dia seorang yang berburu, saudara. Karena jago berburu, wah akhirnya satu ketika ya lelah juga, saudara. Yang kedua, orang yang gelisah adalah tanda orang yang takut, cemas. Ternyata saya periksa dalam firman Tuhan, nomor satu orang yang masuk ke dalam neraka adalah namanya penakut. Yuk kita lihat ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, saudara. Demikian Siapa firman yang Tuhan. paling pertama? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semuanya pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, penakut di sini orang yang tidak berani menegakkan kebenaran, padahal tahu dia benar, tapi dia takut, saudara. Sama seperti Nikode, dia takut. Taunya dia baptisan itu benar, harus dibaptis, tapi takut ketahuan nanti apa kata orang, sehingga ya mulai. Nomor satu, saudara, orang-orang penakut. Wah, penakut kau, tidak layak kau. Makanya oleh Roh Kudus kita punya kekuatan, keberanian. Secara manusia daging kita memang takut, saudara. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita jadi kuat. Ya, kita jadi kuat. Orang yang gelisah sama dengan orang yang penakut, saudara. Takut. Yang ketiga, orang yang gelisah satu kali akan lelah juga. Ya, namanya orang gelisah, cemas, saudara. Tidak tenang. Nengok, jangankan kita mengalami, nengoknya orang yang cemas saja kita capek, saudara. Apalagi dia, saudara. Sama seperti Esau tadi. Karena dia seorang yang tidak tenang, sukanya berburu, satu ketika ya capek juga, saudara. Kejadian 25 ayat 29. Ya, memang dibiarkan Tuhan juga kita kadang. Ya sudah, kalau memang kau lebih suka berburu silakan. Tapi satu ketika nanti kau akan capek, kata Tuhan. Dan pada satu ketika nanti kau akan menjual hak kesulunganmu demi perkara dunia. Coba, ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Lelah dia, saudara. Terus? Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Terus? Tetapi kata Yakub, juallah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, ini dia resikonya. Satu kali akan lelah juga, capek. Terus? Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, coba ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia memakan dan minum,
lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, kalau kita terlalu sibuk berburu, sibuk dengan aktivitas dunia, tanpa kita sadari nanti membuat kita lama-lama memandang ringan, memandang rendah hak kesulungan. Apa maksudnya itu, saudara? Memandang ringan perkara-perkara rohani, perkara kerajaan sorga. Memandang rendah perkara ibadah, perkara melayani Tuhan. Gak apa-apanya itu. Lama-lama kita sepele, lama-lama kita tidak hargai. Kalau kita terus gak mau bertobat, saudara, lama-lama nanti kita jual, saudara. Nah, ini berat, saudara, resikonya. Jangan sampai ya, saudara, memandang ringan hak, akhirnya kehilangan hak kesulungan dia, saudara. Ini resikonya kalau tidak tenang, gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena dia jago berburu. Sedangkan Yakub orang yang tenang, sukanya tinggal di kemah. Lebih baguslah aku makan masakan mamaku, pikirnya. Udah dimasak, udah tersedia semua. Sedangkan Esau jago berburu. Artinya orang yang tidak mengalami kepuasan. Pemburu itu orang yang tidak mendapatkan kepuasan sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu pemburu, saudara. Seorang pemburu akan selalu gelisah, tidak bisa diam, tenang. Karena dia punya kemampuan untuk berburu. Dan kemampuannya itu akan mendorong dia, memaksa dia untuk terus berburu, saudara. Berburu tadi saya bilang adalah orang yang akan merasa puas kalau dia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Baik keinginan mata, keinginan telinga. Wah, aku harus dapatkan ini. Aku harus dapatkan. Sebelum dapat gak tenang, saudara. Gelisah terus. Padahal kenyataannya setelah kita dapatkan, kupikir tadi bahagia aku setelah aku dapat mobil. Gak tenang juga. Minta tambah lagi, saudara. Nanti udah 3 baru aku akan bahagia. Udah dikasih 3, gak tenang juga, saudara. Istri 1 minta tambah 2, tambah 3, tambah 4, gak tenang juga, saudara. Kok makin pening aku. Kupikir makin enak, ada istri muda, ada lebih muda, ada lebih muda. Tahu-tahu apa, saudara? Makin gak tenang. Kan itu yang dialami Esau. Esau dia istrinya, kalau saudara sediliki, dia mengambil perempuan dari bangsa lain, saudara. Dari orang Mesir kalau saya tidak salah, saudara. Sehingga dia bapak orang Edom. Wow. Ngeri kalau tidak tenang ini, saudara. Ciri-ciri anak Tuhan, orang sorgawi, penduduk kerajaan sorga, mulai belajar tenang, saudara. Haleluya, belajar tenang. Cara menceknya mulai dari kehidupan doa. Menguasai diri. Apa itu menguasai diri? Diri kita ya sama seperti firman Tuhan katakan, mulai dari mulut. Yang kecil aja dikuasai, saudara. Gak usah pala-pala bingung kita, harus menguasai semua ini. Mulut aja, saudara. Karena mulut ini kekang, kendali. Menguasai lidah, perkataan. Kadang-kadang kita selalu gak sadar menyakiti orang dengan perkataan kita, saudara. Hati-hati juga kita berbicara, saudara. Tahu-tahu dia selalu diingatnya. Udah kita sakiti hatinya, suatu ketika dia berperilaku yang tidak cocok menurut kita. Kita nggak tahu, kok gitu dia sama aku. Nggak cocok kurasa. Padahal rupanya setelah diselidiki itu pernah rupanya kita menyakiti hatinya, saudara. Gitu, saudara. Belajar untuk tenang. Karena di rumah sejati hanya ada untuk orang-orang yang tenang, saudara. Jadi selama kita hidup di dunia ini, sebenarnya kehidupan kita seperti pelancong. Seperti orang yang hidupnya nomaden, saudara, berpindah-pindah, saudara. Pelancong aja, saudara. Karena rumah kita yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan sorga.
Karena kita belum di sorga, kita masih di dunia, ya tidak ada cara lain selain kita menghadirkan suasana sorga di dunia, saudara. Ya, tadi kan dunia ini penuh kegelisahan nih, sumber kegelisahan. Kita masih di dunia, belum dijemput, saudara. Ya, belum mendapat keuntungan, kata Paulus, saudara. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Belum dijemput, masih di dunia. Jadi bagaimana solusinya? Ya, kita hadirkan suasana sorga turun ke dalam dunia. Bagaimana caranya? Ingat doa Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kalau kita mau menghadirkan suasana sorga dalam hidup kita, maka caranya adalah hidup sesuai kehendak Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6. Demikian firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, jadi kita akan merasakan suasana sorga kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Nikah yang bersuasanakan sorga adalah nikah yang didasari oleh kehendak Tuhan. Ketentuan Tuhan. Saudara harus meyakini istriku ini adalah dari Tuhan, suamiku ini adalah dari Tuhan. Pernikahanku ini didasari kehendak Tuhan. Kalau sempat kita menjalani pernikahan yang dalam kategori menyesal, saudara, sebenarnya aku nyesal kali sama si kawan ini. Si Anukian yang lebih cocok sama aku. Ini orang yang tidak yakin bahwa istrinya adalah dari Tuhan. Wah, kacau ini, saudara. Sedangkan kita dalam pernikahan yang benar adalah kita yakin pasangan kita ini adalah dari Tuhan. Baik buruknya dia dalam segala kelebihan dan kekurangannya, dialah yang terbaik. Kenapa kita katakan terbaik? Karena dari itu, masa Tuhan kasih yang tentu inilah yang paling baik untukku. Sekalipun kayak gini wajahnya. Tapi inilah yang terbaik. Ini lebih enak kita nih, saudara, menjalaninya, saudara. Akan mampu kita menghadirkan suasana surga mulai dalam nikah keluarga kita. Nah, jadi harus itu. Kalau ada perasaan-perasaan menyesal, perasaan-perasaan harusnya itu kian, belum move on dari yang lain-lain, itu jangan, saudara. Itu merusak kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjuang menghadirkan suasana sorga di dalam kehidupan kita, ya tentunya lewat kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Puncak penyembahan adalah kita mampu mengucap syukur, ya mampu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan sampai kita tidak bisa lagi mengungkapkan rasa bahagia kita selain daripada tangisan air mata. Itu rasanya luar biasa, saudara. Macam-macam kita beribadah, menyembah Tuhan macam-macam. Levelnya beda-beda, saudara. Ada yang menyembah menangis karena memang terlalu berat persoalannya, banyak pergumulannya. Baru sampai altar, baru lagu pertama sudah langsung nangis. Saking berat bebannya, saudara. Ada. Salah? Ya enggak salah juga, saudara. Memang lagi disitulah levelnya, saudara. Tapi kita harus berjuang sampai kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sampai kita sepertinya enggak mampu mengatakan rasa syukur kita itu, saudara, selain dengan air mata, kebahagiaan, saudara. Ini agak sulit menjelaskannya, tapi kalau saudara pernah mengalaminya, wah luar biasa sukacitanya, saudara. Sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya bisa dengan tangis bahagia berkata terima kasih Tuhan.
Ya, biasanya ini dirasakan orang-orang yang ya ibarat sudah hampir dijatuhi hukuman mati, ya, sudah layaknya dirajam tapi tiba-tiba dibebaskan. Merdeka. Itu plong rasanya, saudara. Wah, terima kasih Tuhan. Yaitu orang-orang yang menyadari akan dosanya dan ketidaklayakannya. Dia sadar, aku ini orang berdosa, tapi kok Tuhan baik kali sama aku. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, luar biasa. Kalau ku ingat dosa-dosaku, waduh, gak layak aku Tuhan. Nah, ini bersuasanakan menyembah di dalam roh. Ya, beda-beda. Ada juga yang memang ya bersuasanakan puncak beban yang begitu berat di dalam dunia. Ada juga menyembah, datang kepada Tuhan hancur hati. Seperti Hana, berat kali pergumulannya. Habis dia disakiti oleh madu suaminya, saudara. Layak juga di hadapan Tuhan, dijawab juga doanya, saudara. Ya, macam-macam kita, saudara. Jadi karena kita masih di dunia ini, belum di sorga, maka kita harus berusaha menghadirkan suasana sorga dalam rumah kita. Mulai dari dalam rumah tangga, kita usahakan supaya rumah kita menjadi tempat yang memenuhi 3 kebutuhan primer manusia. Apa itu, saudara? Sandang, pangan, papan. Sandang berbicara pakaian, kebutuhan primer manusia, saudara. Pangan berbicara makanan. Papan berbicara tempat tinggal, saudara. Yang pertama tadi sandang berbicara pakaian adalah, pakaian ini adalah untuk menutupi ketelanjangan, aib kita. Ini secara rohani, saudara. Rumahlah tempat kita bisa tampil apa adanya. Rumahlah tempat kita bisa ya tampil dengan apa adanya, tidak ada sandiwara. Ya. Pakaian kan menutupi aib, ya, ketelanjangan, aib. Tempat kita bisa menjadi diri sendiri. Itu fungsi rumah kalau sudah benar, saudara. Tapi kalau rumah itu nggak bisa lagi kita tampil apa adanya, selalu kita jadi orang yang bersandiwara di rumah. Wah, ini berarti suasana rumahnya belum benar, belum bersuasanakan sorga, saudara. Dengan istri kita masih bersandiwara, dengan suami kita masih belum apa adanya, wah ini belum bisa bersuasanakan sorga. Sandangnya belum terpenuhi, saudara. Pangan, makanan, tidak hanya makanan secara jasmani, tapi juga secara rohani. Idealnya rumah itu adalah tempat persediaan makanan. Makanya secara jasmani pun nggak boleh di rumah nggak ada makanan, saudara. Mau di mana lagi, saudara? Namanya orang pulang ke rumah, ya adalah makanannya. Tengok, telur pun jadi. Rumah kami banyak telur, sudah apa? Karena sekali beli telur satu papan, saudara. Makanan pokok, saudara. Makanan pokok. Tapi sehat. Saya udah naik lagi nih 2 kilo, saudara. Bergumul lah saya nih. Naik lagi 2 kilo nih. Pangan, makanan, saudara. Jadi idealnya rumah yang benar, rumah yang sehat itu adalah rumah persediaan makanan. Jangan sampai sama sekali tidak ada makanan alias kelaparan, saudara. Ini berarti rumah itu belum seperti pada seharusnya. Nah, ini berarti ada yang perlu diperbaiki di situ, saudara. Karena sejatinya rumah adalah tempat menyimpan bahan baku makanan. Ya, kalau di luar terjadi kelaparan, terjadi sebagainya, saudara. Di rumahlah tempat kita makan. Baik secara jasmani, baik secara rohani. Dan yang terakhir papan, tempat tinggal, tempat beristirahat. Di rumahlah tempat kita bisa beristirahat dengan tenang, saudara. Jangan sampai rumah
menjadi tempat yang tidak nyaman. Banyak orang ya rumahnya tidak nyaman, lebih betah dia di luar, lebih nyaman rasanya tidur di luar daripada tidur di rumah. Kenapa? Di rumah merepet terus. Di rumah acak adut saudara, barang berserakan segala macam, cucian numpuk saudara. Apalagi piring belum dicuci semua hancur lebur. Yang satu nggak mau tahu. Wah, sehingga lebih enak di luar. Lebih sering enak makan di luar. Di rumah nggak ada apa-apa, di luar lah kita makan terus. Ya sekali-sekali boleh, tapi kalau terus-terusan saudara, nggak sehat lagi saudara. Ada amin? Nah ini rumah, ya kan kita mau menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita. Mulai dari dalam rumah tangga, keluarga kita. Rumah yang sehat mampu menyediakan 3 kebutuhan primer ini. Sandang, pangan, papan. Yang terakhir papan, tempat beristirahat. Jangan sampai hubar habir saudara. Kerjasama. Lain hal kalau punya anak kecil ya, harus dimaklumi juga saudara. Jangan terkejut saudara kalau ada anak kecil. Memang begitu saudara. Lagi kita sapu, yang satu serak-seraknya saudara. Jadi agak maklum juga kalau masih punya anak kecil saudara. Jangan langsung kita mengeluarkan, malas sekali yang istrimu, malas sekali. Penjoroklah kalian. Ini bukan kata-kata berkat saudara. Jangan sampai gelang emas kita banyak tapi tidur masih ditikar saudara. Ini. Jadi kita desain rumah kita itu menjadi tempat yang paling nyaman. Tempat kita memang enak gitu. Di luar udah capek perkara dunia, di rumahlah tempat aku berbahagia. Karena di rumah aku bisa beristirahat, di rumah aku bisa makan. Di rumah aku bisa tampil apa adanya saudara. Tidak berpura-pura tampil di rumah saudara. Apa adanya. Jadi kalau saudara mau tahu bagaimana saya sebenarnya perilaku, tinggal di sini saudara. 1 minggu 1 bulan barulah tahu kenal. Oh begini rupanya sehari-harinya. Begitu saudara. Di rumahlah kita tampil apa adanya. Tidak ada ditutup-tutupi saudara. Termasuk dalam penggembalaan juga rumah itu saudara. Haleluya. Penggembalaan ini rumah. Rumah bagi kita bukan hanya rumah Pak Saragi, rumah. Ini rumah kita bersama. Kita bangun bersama. Disinilah kita bisa tampil apa adanya. Gak berpura-pura saudara. Ya bagaimana adanya aja. Namanya udah keluarga saudara. Jadi ini kebutuhan ini kita harus bijaksana. Jangan sampai TV ada, kulkas ada, tempat tidur enggak ada, terbalik saudara. Jadi kita bijaksana. Bagaimana ya supaya rumah ini nyaman? Bagaimana ya? Biar nyaman TV kita beli, kulkas kita beli, tempat tidur belum ada. Ada terbalik saudara. Yang utama dulu, primer dulu, ya. Baju, tadi makanan, jangan sampai emas banyak, makanan tak ada, saudara. Terbalik saudara. Jadi sandang, pangan, papan, tempat tidur harus ada, kamar ada. Jadi enak bisa beristirahat, saudara. Bisa berdoa. Jadilah kuasai dirimu jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Usahakan saudara. Jangan pikiran emas, beli emas, tambah emas, tambah emas. Tapi suasana rumah gak pernah kita pikirin. Rumah dulu, jadikan tempat yang nyaman supaya suami betah. Enak sekarang di rumah, makanan mantap-mantap. Ada ini. Sehingga malas dia keluyuran istilahnya saudara. Keluyuran kemana-mana, gak enak. Keluyuran keluar duit. Di rumah masakannya enak-enak, di rumah saudara. Bersih, rapi semua. Jadi perkara membersihkan rumah itu termasuk perkara rohani loh sebenarnya saudara. Bukan hanya sekedar ibadah atau firman. Bukan, tapi membersihkan rumah pun
mengerjakan perkara rumah, memasak ini, itu semua perkara kerajaan surga, saudara. Jangan sepele akan hal itu, saudara. Itu yang lebih utama. Untuk apa tahu firman, tahu banyak lagu rohani, tapi kerjaan di rumah nggak beres? Itu apa, saudara? Jadi kan yang penting, kalau urusan dunia beres, orang terheran-heran, kok mereka slow aja ya di tengah resesi ini, bisa pula mereka liburan, bisa pula mereka ketawa-ketawa. Orang udah cari utangan, dia masih slow kami lihat, gitu saudara. Begitu saudara ya. Haleluya saudara. Sandang pangan papan. Yang mau saya katakan di sini adalah jadikan rumah kita bersuasanakan sorga. Jangan pula sorga di tempat lain, jangan saudara. Sorga tetap rumah. Seenak-enaknya hotel, seenak-enaknya tempat saudara yang punya rumah mewah di tempat saudara, tetap rumahku paling enak. Di situ aku bisa tidur nyenyak, di situ aku bisa makan dengan tenang, di situ aku bisa tampil apa adanya. Tidak berpura-pura di rumah saudara. Tidak berpura-pura, tidak ada yang tutup-tutupi. Sedikit lagi saudara. Yesaya 32 ayat 17. Jadi rumah yang benar, rumah yang dibangun di atas dasar firman, mampu memenuhi 3 kebutuhan utama manusia ini, maka di situ akan tumbuh ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Coba dibaca. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenangan untuk selama-lamanya. Ya. Rumah tangga yang dibangun di atas dasar kebenaran. Kebenaran itu firman. Taat kepada firman, pelaku firman, taat pada kehendak Tuhan. Maka rumah tangga ini sekalipun masih di dunia, tapi rasa-rasanya bersuasanakan sorga, saudara. Kenapa bersuasanakan sorga? Tidak ada cekcok. Ya semua rumah tangga tentu ada pertengkaran. Namanya dua yang menjadi satu, saudara. Ada saja, kami pun begitu, saudara. Ada saja, tapi sebagai anak Tuhan beda dong. Lebih ada kesabaran dalam menyelesaikan konflik, punya kebijaksanaan. Ya. Tidak emosi, langsung lempar piring. Bukan saudara. Ya, tunggu tenang dulu, ngomong baik-baik. Bagaimana sebenarnya? Di mana salahnya? Ya, kenapa kamu tidak kurang ramah sama orang tua? Bagaimana? Ada permasalahan apa? Ya, tenang. Komunikasi saudara. Ini enggak simpan dalam hati terus. Satu ketika meledak, udah meletus saudara. Pindah rumah, janganlah dekat-dekat sama orang tua. Bisa jauh-jauh aja, saudara. Biar enggak gampang konflik saudara. Nah, ini liku-liku dalam berkeluarga begini, ini kadang sering-sering yang membuat ibadah kita jadi terganggu saudara. Ini saya melihat realita dalam kehidupan ya. Dalam kehidupan. Kadang kita hanya di gereja bernyanyi dengan penuh sukacita, padahal ada konflik, ada dendam dengan orang lain. Ada ya timbul akar pahit segala macam, itu kadang mengganggu kita. Membuat suasana menjadi tidak tenang. Kan kalau kita ada kepahitan, ada konflik, itu kan jadi nggak tenang saudara. Sama orang aja jadi gak tenang, apalagi sama satu tempat tidur, gawat saudara. Lebih gak tenang lagi saudara. Bersyukurlah saudara dan saya kalau bersuasanakan sorga dalam kehidupan rumah tangga kita saudara. Itu harus kita syukuri kepada Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan terus kita berjuang menghadirkan suasana sorga. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Tuhan.
Di mana kita berada, di situ akan tumbuh ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera. Jangan datang kita orang makin berantem, makin rusuh. Tidak, saudara. Kita datang bukan membawa perpecahan, membawa gunting, saudara. Justru kita mendamaikan, saudara. Ya Eda, kok sendiri aja, mana menantu kok nggak dibantu? Itulah malas sekali dia, begini. Jangan, saudara. Tapi ya, ada konflik dalam rumah tangga, ada konflik dalam keluarga, jangan sampai tahu orang, saudara. Ya, dibela, jangan malah begitu, saudara. Itu contoh ya, contoh. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya berpanjang. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita semua rumah tangga yang ada di tempat ini, semua hidup di dalam damai sejahtera. Semua bisa tenang. Karena hanya orang yang tenang yang bisa berdoa, saudara. Mari kita datang menyembah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Nanti setelah penyembahan saya mohon Ibu Ibu Sinaga dari Jati Baru. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi unaikan syukur. Unaikan syukur. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Sekali lagi, ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang sungguh tak habis-habisnya. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
di sepanjang hidup. Mari kita menyembah. Haleluya.